Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan wa adaban wa fiqhan fid din ya rabbal alamin. Pada sore hari ini kita akan membaca penjelasan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala tentang pertarungan antara seorang hamba manusia dengan setan. Di mana penjelasan ini adalah merupakan kutipan atau petikan dari sekian panjang, yang sangat panjang pembahasan beliau tentang dosa. Atau disebutkan dalam kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa isyafi, jawaban tuntas bagi orang-orang yang bertanya tentang obat yang mujarab. Saya ambilkan satu petikan karena sangat panjang. Semoga dengan bacaan dari petikan ini barangkali nanti ada yang mau tertarik untuk menghatamkan kitabnya. Satu petikan gambaran yang beliau gambarkan tentang formasi pertarungan antara manusia dengan setan. Dan ini pertarungan yang tidak pernah berhenti. Pertarungan antara setan dengan manusia ini pertarungan yang tidak berhenti secara turun-temurun sampai hari kiamat. Oleh karena itu al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad itu akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Dan oleh karena itu jihad adalah zirwatu sanamil Islam. Pertarungan dengan setan ini adalah pertarungan yang sangat kompleks. Gaduh dan melibatkan banyak hal. Dan kita akan mempelajari bagaimana sekilas tentang formasi pertempuran itu, supaya kita tidak salah dalam bertempur. Karena begitu kita kalah dalam pertempuran melawan setan ini akan menjadikan kita sengsara selamanya. Dan kalau kita mengerti sebenarnya pertempuran itu sudah sangat mudah untuk dimenangkan oleh hamba-hamba Allah. Karena setan itu sangatlah lemah. Inna kaidas syaitani kana dha'ifan. Sungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Sementara orang-orang beriman diberikan Allah sendiri yang akan membela. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas sholihin. Oleh karena itu, marilah kita fahami pertempuran dan bahwa kita sedang bertempur dengan setan. Kesadaran itu penting.
sehingga menjadikan kita selalu mawas diri, selalu waspada, selalu sadar, menjaga kesadaran kita dalam mengendalikan semua perangkat pertempuran yang Allah berikan kepada kita semua. Satu sisi setan, iblis sebagai nenek moyangnya, dan kita, nenek moyang kita adalah Nabi Adam. Jadi pertarungan ini sejak diciptakannya manusia sudah terjadi. Dan setan sudah bersumpah akan memberlangsungkan pertarungan itu sampai hari kiamat. Dan Allah menegaskan, wa qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu. Ketika Allah menurunkan setan, menurunkan iblis, menurunkan Nabi Adam dari surga, Allah mengatakan, turunlah kalian, sebagian kalian adalah musuh bagi sebagian yang lain. Di dalam surat yang lain Allah berfirman, ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya. Sungguh janji Allah itu benar. Jangan tertipu, jangan sekali-kali tertipu sehingga lalai, sehingga tidak tertarik dengan janji Allah. Karena gemerlapannya dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur, dan jangan sampai setan yang penipu itu dapat menipu kalian. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Ini Allah sudah menjelaskan, sudah memerintahkan, menjelaskan hakikatnya dan memerintahkan untuk menjadikannya sebagai musuh. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Setan itu musuh. Jadikanlah dia musuh. Meskipun setan itu terkadang membujuk dengan hal-hal yang kelihatannya baik, dan itu yang dilakukan, yang sudah dialami oleh Nabi Adam sebagai bapak kita semua. Wa qasamahuma inni lakum malaminan nasihin. Setan itu bersumpah bahwa ketika membujuk ini saya memberi nasihat. Wa manahakuma rabbukuma antil kumas sajarati illa antakuna malakaini al takuna minal khalidin. Allah tidak melarang kamu untuk mendekati pohon tersebut kecuali illa antakuna malakaini al takuna minal khalidin. Allah melarang itu supaya kamu tidak menjadi malaikat atau menjadi orang-orang yang kekal. Wa qasamahuma inni lakum malaminan nasihin. Ini tipu daya setan. Setan itu terkadang bertempur dengan kita, bertarung kita bukan hanya dengan berhadap-hadapan dengan secara frontal, tapi dengan tipu daya, seolah-olah menjadi kawan kita. Dan formasinya sudah menyusup kepada orang-orang dalam kita, bahkan di dalam diri kita. Setan sudah akan terus mencoba. Kalau kita berhadapan-hadapan pasukan, menghadapi pasukan itu terbaca. Tapi bagaimana kalau dia menyusupkan orang-orang atau pasukannya di tengah kita, atau membujuk di antara kita menjadi penolong-penolong setan? Bukan orang-orang yang di antara kita saja, bahkan di dalam tubuh kita terkadang ada yang sudah dikendalikan oleh setan. Allah menjadikan mata kita untuk membentengi hati dari setan, menjadikan tangan, pendengaran, akal dan pikiran itu untuk menguatkan keimanan, menguatkan kehidupan kita yang hakiki, kehidupan hati.
Tapi terkadang setan berhasil menduduki tangan kita, menduduki mata kita, menduduki telinga kita, sehingga dapat mengendalikannya justru untuk meracuni hati diri kita. Akhirnya terkena racun oleh orang dalam sendiri. Makanya ada jihadul munafikin, ya ayuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafikin waghlud alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Suruh berjihad melawan orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu adalah orang yang menampakkan, orang yang berada di barisan orang Islam. Ini pada saat perang Tabuk ayat itu turun, berada di dalam barisan orang-orang Islam, tapi mereka yang berusaha membunuh Rasulullah SAW. Wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun. Mereka bersumpah bahwa mereka itu adalah bagian dari kalian, padahal mereka bukan bagian dari kalian. Oleh karena itu kita harus waspada, bukan hanya di antara orang yang berada kita ini menjadi pembela-pembela setan, tapi terkadang setan menguasai bagian dari anggota tubuh kita. Dan yang paling berbahaya kalau setan itu sudah menguasai nafsu, dan nafsu itu adalah bagian dari kita. Kalau dia sudah bisa mengendalikan itu, maka semuanya perangkat pertempuran akan dikuasai oleh setan. Kita baca qala Syekhuna al-Imam al-Alim al-Habr al-Allama Syekhul Islam Samsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakrin Ayyub bin Sa'ad al-Ma'ruf bin Qayyim al-Jauziyati taghammadahu Allahu bi rahmatihi fi ma'radi kalamihi an atharil ma'asi. Beliau bercerita tentang berbagai macam dampak buruk yang ditimbulkan oleh kemaksiatan. Orang setiap bermaksiat itu banyak sekali efek buruk yang ditimbulkannya. Nah, salah satunya ini beliau sebutkan. Wa min uqubatiha annaha madadun minal insani yumiddu bihi aduwahu alaihi. Di antara hukuman yang didapatkan oleh orang yang melakukan kemaksiatan itu berarti manusia itu sendiri telah menjadikan kemaksiatan itu sebagai penguat senjata buat musuhnya. Dia telah menyerahkan senjatanya kepada musuhnya atau menambahi kekuatan buat musuhnya. Anaha madadun minal insani yumiddu bihi aduwahu alaihi. Maksiat itu merupakan bantuan yang diberikan oleh seorang hamba kepada musuhnya untuk mengalahkan dirinya. Wa jaisun yuqawwihi bihi ala harbihi. Dan maksiat itu adalah pasukan yang dia berikan kepadanya, kepada musuhnya, yang diserahkan kepada musuhnya untuk menguatkan musuh. Yang mana musuh itu akan mengalahkan dan mematikannya, memeranginya. Wadzalika annallaha, bagaimana penjelasannya? Beliau kemudian jelaskan, wadzalika annallaha subhanahu ibtala hadzal insana bi aduwwin la yufariquhu tarfata ainin. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menguji manusia ini dengan adanya musuh yang tidak pernah meninggalkannya. Musuh itu selalu mengintai kita, mengintai manusia. Sementara manusia itu terkadang lupa bahwa dia sedang punya musuh. Dia musuh, sudah Allah tetapkan sebagai musuh. Ketika Allah menurunkan Nabi Adam dengan iblis, Allah berfirman, "Nahbitu ba'dukum li ba'din adu." Turun dari surga, kalian sebagian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa.
Dan setan juga sudah bersumpah kepada Allah pada saat diturunkan. Iblis mengatakan kepada Allah, bi'izzatika ya Rabb, la abrahu ughwi, aku akan senantiasa menyesatkannya, madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama nyawa mereka tetap berada di jasad mereka. Kemudian Allah fayaqulu Rabb, kemudian Allah berfirman, wa bi izzati wa jalali la azalu aghfiru lahum mastaghfaruni, demi keagunganku aku akan senantiasa mengampuni mereka selama mereka mau meminta ampun kepadaku. Itu sudah menjadi sumpah setan, dan Allah juga sudah menjelaskan hal itu, yang mana setan itu la yufariquhu tarfata ain, tidak pernah meninggalkan apalagi lupa terhadap musuhnya, terhadap manusia itu sekejap mata pun. Yanamu wala yanamu anhu, manusia itu terkadang tidur, tapi setan tidak pernah tidur, tidak pernah lalai. Wa yaghfulu wala yaghfulu anhu, manusianya sendiri lupa, lalai bahwa dia punya musuh, tapi setan tidak akan pernah lalai. Yarahu huwa wa qabiluhu min haitsu la yarahu, musuhnya ini, setan ini, dia melihatnya, huwa wa qabiluhu, dia dan bala tentara dan anak keturunannya dan bangsanya itu tidak pernah dapat melihat manusia, sementara manusia tidak melihatnya. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bani Adam la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaikum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawna inna ja'alna syayatina awliya'a lil ladzina la yu'minun. Di kalangan manusia sendiri akhirnya ada yang bergabung dengan setan. Inna ja'alna syayatina awliya'a lil ladzina la yu'minun. Setan itu akhirnya menjadi pembela bagi mereka yang tidak beriman, menjadi teman-teman pembela bagi manusia. Padahal manusia itu anak Adam juga. Selain itu nanti akan merekrut orang-orang munafik, orang kafir yang pura-pura Islam, pura-pura beriman. Tujuannya selalu berusaha untuk menggelincirkan orang-orang beriman. Lau kharaju fikum mazadukum illa khabala. Ini orang-orang munafik, orang-orang yang bersumpah dia bersama orang kita, padahal dia bekerja untuk musuh. Lau kharaju fikum mazadukum illa khabala. Mereka itu kalau ikut kamu nanti, ikut berangkat berperang, tidak menambah kecuali menambah susah. Tidak bantu kalian, tapi malah bikin susah. Mazadukum illa khabala wala audau khilalakum yabghunakumul fitnata. Mereka selalu bikin kekacauan di tengah-tengah kalian, bikin isu ini, bikin isu itu, melemahkan semangat. Ucapan-ucapannya selalu melemahkan semangat, mengadu domba. Wa fikum sama'una lahum. Sementara di antara kalian ada yang suka mendengarkan isu-isu yang dibuat mereka, bujukan-bujukan yang dibuat oleh orang-orang munafik. Wallahu alimun bizzalimin. Yabdhulu juhdahu fi mu'adatihi fi kulli hal.
Setan akan mengerahkan semua kemampuannya, semua upaya yang dia mampu pada setiap saat. Wala yadau amron yakiduhu bihi yaqdiru ala isalihi ilahi illa awsalahu. Dia tidak biarkan satu hal pun yang dia, satu cara pun yang dapat dia gunakan untuk memperdaya manusia kecuali dia gunakan. Tidak bisa dengan cara yang keras, tidak bisa dengan cara ancaman. Dia gunakan cara dengan membujuk, menipu. Memberikan seolah-olah kebaikan, tapi kebaikan yang sudah disusupi oleh racun. Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ini kata setan, kata iblis. Ya Allah, Engkau telah menyesatkan aku. Oleh karena itu aku benar-benar akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus, dari ajaran-ajaranmu. Aku akan halangi agar bagaimana mereka tidak bisa mengikuti petunjukmu, ajaranmu. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Aku akan hadang mereka dari depannya, wa min khalfihim, dari belakangnya, wa an aymanihim wa an asamailihim, dari arah kanan, dari arah kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau tidak akan dapatkan kebanyakan mereka nanti mau syukur, mau bersyukur. Setan yang bisa melihat kita nggak bisa melihat mereka, dan bersumpah akan mengerahkan segala upayanya, segala kemampuannya untuk mencelakakan kita. Ini digambarkan supaya kita benar-benar waspada. Yang mau mencelakakan kita itu tidak pernah lengah. Wa yasta'inu alaihi bi bani abihi min sayatinil jinni wa ghairihim min sayatinil insi. Merekrut bantuan, merekrut teman-teman dari keturunan dia sendiri dan ada keturunan manusia juga. Makanya disebutkan dia wa yauma yahsyuruhum jami'a ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal insi. Wahai sekalian jin, kalian telah banyak merekrut teman dari golongan manusia. Wa yasta'inu alaihi bi bani abihi min sayatinil jinni wa ghairihim min sayatinil insi. Makanya ada orang kafir, maka jihad sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim ada 4 maratib. Jihadun nafas, jihadus syaitan, jihadul kufar, jihadul munafikin. Bahkan disinggung juga jihadul mu'sad, orang-orang yang banyak bermaksiat, fujar. Masing-masing ada caranya. Masing-masing punya bagian, punya andil di dalam menyebarkan kejahatan setan. Dan masing-masing memiliki cara yang berbeda-beda. Kalau kita memperlakukan orang kafir
seperti orang munafik, seperti orang kafir, maka mungkin kita justru akan kalah, akan gagal, karena tidak seperti itu petunjuknya. Menghadapi orang fajir, orang jahat, orang Islam tapi fajir, terkadang berteman dengan setan, itu juga tidak sama menghadapi dengan orang kafir. Bahkan berjihad melawan setan, caranya juga beda karena dia makhluk halus. Berjihad melawan hawa nafsu, ini sarana-sarana yang sudah direkrut, kelompok-kelompok yang direkrut oleh setan. Nafsu itu adalah bagian dari kita yang sudah direkrut oleh setan. Kalau setan itu sudah anak keturunan dari bangsa bapaknya, iblis, ya kan. Kalau manusia, orang-orang kafir itu adalah anak keturunan Adam yang direkrut olehnya. Orang-orang munafik itu juga rekrutannya, tapi dia menampakkan berada di barisan orang Islam. Komplit. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasul wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Qad nasaba lahul habail wa baghahul ghawail wa madda haulahul asyraq wa nasaba lahul fikhah wa shibak. Ini sebagai macam dia sudah pasang jeratan-jeratan, dia sudah pasang jebakan-jebakan, dia sudah bentangkan di sekitarnya ranjau-ranjau. Ini hampir sama semua, al-fikhah wa shibak, jaring, semuanya dipakai di sekitar kita. Ini sudah banyak ranjau. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mislu dzalik. Surga itu lebih dekat kepada kalian daripada tali sandalnya. Begitu juga neraka. Kamu kalau dasar mau ikut setan, tidak usah kemana-mana, itu sambil duduk kamu bisa masuk neraka. Barangkali dengan menggerutu atas takdir Allah, dongkol terhadap orang-orang baik, suudon, itu kan sudah nggak ngapa-ngapain, ya kan? Atau pada bulan puasa kamu tidak puasa, itu sudah nggak ngapa-ngapain, sudah jadi pengikut setan. Begitu juga kebaikan. Kebaikan pada bulan puasa ini kamu yang penting nggak makan, nggak minum sampai sore dan nggak ngapa-ngapain sudah borong pahala. Apalagi kalau ditambah lain maut bertasbih, teringat Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menangis, itu juga pahala yang sangat besar. Rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu min khasyatillah. Itu salah satu golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari tidak ada naungan selain naungannya. Rajulun, orang yang ingat Allah, ingat dengan ingatan dia, ya, ini sudah nggak ngapa-ngapain. Yang penting masang perasaan yang baik. Ingat Allah, kemudian meneteskan air mata karena takut kepadanya. Nah, di sekitar kita ini banyak, bukan hanya kemaksiatan saja yang dipasang, bahkan
kemaksiatan yang casingnya adalah ibadah. Wah, ini dijak maksiat susah, suruh ngaji aja. Nah, setan ngajak ngaji, tapi dibisik-bisikin dalam hatinya. Nah, kamu sudah kurang paling baik lah di sini. Yang lain itu apa? Oh, kalau susah diajak, malas, dia disuruh semangat. Semangat, saking semangatnya itu seperti orang-orang Khawarij ya. Orang Khawarij itu tahkiruna sholatakum ma'a sholatihim. Saking semangatnya. Sholat kalian gak apa-apa banding, tidak ada apa-apanya dibanding sholat mereka. Puasa kalian tidak ada apa-apanya dibanding puasa mereka. Bacaan Quran mereka kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan bacaan Al-Quran mereka. Tapi bacaan mereka tidak sampai masuk ke dalam hati. Yamrukuna minal Islam, mereka melesat. Kenapa? Yaqtuluna ahlal Islam wa yadharuna ahlal awthan. Rajin, sholat malamnya rajin. Bahkan mereka itu konon kurus-kurus karena orang tidur. Tapi begitu berperang mereka tidak kalah kuatnya dengan orang-orang yang semalaman udah tidur pulas. Setan itu kalau tidak bisa membujuk kamu dengan cara yang baik, dengan cara kasar, dia akan bujuk dengan cara halus. Makanya disebutkan al-khannas, alladzi waswisu fi sudurinas, min syarril waswasil khannas. Kenapa disebut al-khannas? Kalau kamu siaga, dia ngumpet. Begitu kamu lalai, dia akan membujuk kamu. Kalau kamu semangat, dia ngumpet. Begitu sedikit galau langsung dia bisik-bisikin. Wa qala li awanihi, lalu dia mengatakan kepada bala tentaranya, teman-temannya, dunakum aduwakum wa aduwa abikum la yafutannakum. Mari kita serbu. Ini adalah musuh kalian, manusia ini musuh kalian dan musuh bapak kalian. Jangan sampai lolos. Itu instruksi dari jin, dari setan. Wala yakun hadzuhu al-jannata wa hadzukumun nar. Jangan sampai kalian masuk surga, dia masuk jangan sampai kalian masuk neraka, dia masuk surga. Kalau kamu sudah ditetapkan nggak bakal masuk surga, maka jangan sampai dia masuk surga. Paling enggak harus sama-sama dengan kalian. Wa nasibuhur rahmatu wa nasibukumul la'nah. Jangan sampai dia dapat rahmat, dapat karunia dari Allah, kalian dapat laknat, dapat murka, dapat siksa. Wa qad alimtum annama jara alayya wa alaikum minal khizyi wal la'ni wal ib'adi min rahmatillahi fabisababihi wa min ajlihi. Kalian tahu sendiri apa yang menimpa diriku atau iblis ini, dan juga menimpa kalian berupa kehinaan, dapat laknat, terusir dari rahmat Allah. Itu adalah gara-gara dia, karena Allah menciptakan Adam itu. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Gara-gara itu Adam. Konon sebelum diciptakan Adam nih, ada yang meriwayatkan dia, si iblis ini termasuk orang-orang yang termasuk makhluk Allah yang rajin ibadah, orang yang terhormat. Begitu Adam diciptakan suruh sujud sama Adam.
Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Kenapa kamu tidak mau sujud pada saat aku sujud, suruh kamu sujud? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan dia dari tanah, aku dari api. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhruj innaka minas shagirin. Itu diusir setan. Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzirin. Si tawar-tawaran. Kita ini bukan anak keturunannya iblis. Maka jangan berperilaku seperti iblis. Kalau kita berperilaku seperti iblis, bapak kita nanti Nabi Adam tuh kecewa sama kita, ya kan? Ada anak saya ikutan iblis. Tapi udah nggak bisa nolongin, ya kan? Fabdhulu juhdakum ayyakunu syuraka'ana fi hadhil buliyah. Maka kerahkanlah segala usaha kalian bagaimana supaya manusia ini bersekutu dengan kita, sama nasibnya dengan kita dalam bencana ini. Nah, bagaimana dia juga sama seperti kita, masuk neraka dan dijauhkan dari rahmat Allah. Ini kata iblis ini. Idh qad fatana syirkatu solihihim fil jannah. Karena kita sudah tidak mungkin membersamai orang-orang soleh mereka di surga. Wa qad a'lamana subhanahu bidzalika kullihi min aduwina wa amara an na'khudha lahu uhbatahu wa nu'iddu lahu uddatahu. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan itu semuanya kepada kita. Min aduina, apa yang dilakukan oleh musuh kita yaitu iblis, apa yang diucapkan, apa yang disumpahkan itu sudah dikasih tahu kepada kita. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Tsumma la atiyannahum, dan seterusnya, dan banyak ayat, bukan hanya dalam 1-2 ayat saja, ya kan? Dalam hadis juga disebutkan bagaimana setan itu diceritakan kepada kita dan kita tidak tahu peristiwa itu, ya kan? Kita tidak tahu, tapi Allah beritahukan kepada kita supaya kita sadar. Wa qad a'lamana subhanahu bidzalika. Kita sudah dikasih tahu oleh Allah tentang peristiwa itu. Apa yang dilakukan oleh musuh kita ini. Wa amarana an na'khudha lahu uhbatahu. Kemudian memerintahkan kita agar melakukan persiapan yang semestinya. Wa nu'idda lahu uddatahu. Melakukan persiapan, menyiapkan semua perangkat untuk menghadapi setan dan bala tentaranya. Walamma alima subhanahu anna adama wa banihi qad bulu bihadzal adu. Dan oleh karena itu Allah tahu, dan oleh karena Allah sudah tahu bahwa Adam dan anak keturunannya itu diuji dengan musuh yang seperti ini. Wa annahu qad sullita alaihim, ini sullita dipisahkan, sullita alaihim, dan setan itu telah dijadikan selalu menyertai manusia, menguasai mereka. Amaddahum, maka Allah memperkuat mereka, yaitu Adam dan anak keturunannya, biasa kira wa jundin yalqaunahu biha, dengan bala pasukan juga, dengan tentara, dengan perangkat yang bisa digunakan untuk bertempur menghadapi pasukan setan. Ini dijelaskan bagaimana formasinya, dan jangan sampai kita ikut-ikutan jadi bala tentara setan dan kita nggak sadar.
Wa amadda aduwahum aidan bijundin wa asakira yalqahum biha. Tapi Allah juga memberikan setan, memberikan iblis dengan bala pasukan, bala tentara untuk bertarung. Kenapa Allah ciptakan itu? Wa aqama suqal jihadi fi hadhihi dar. Allah buka, Allah gelar pasar peperangan, pasar jihad. Medan jihad di dunia ini fi muddatil umri, sepanjang umur, seumur hidup. Allati hiya bil idhafati ilal akhirati kanafasan wahidin min anfasiha. Yang mana seumur hidup manusia ini kalau dibandingkan kehidupan akhirat itu hanya seperti sekali bernafas, 1 detik orang bernafas. Maka pasar ini, dunia ini adalah pasar atau medan perang. Medan perang melawan setan dan bala tentaranya. Maka kita lihat siapa yang berada di dalam barisan iman, dan kita di posisi mana supaya kita dapat kompak bisa mengatur peperangan dengan baik melawan setan. Wastara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Dan Allah sudah membeli orang-orang beriman itu, nyawa dan harta orang-orang beriman itu dengan surga. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Supaya mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau dibunuh. Jadi nyawa dan harta orang Islam ini sudah Allah beli. Ini adalah milik Allah. Maka diperintahkan, kalau sudah ini milik Allah, diperintahkan untuk berperang, memerangi setan dan bala tentaranya. Baik terbunuh atau membunuh atau terbunuh itu sudah hak Allah, karena kamu haknya adalah surga. Kalau kamu nggak gunakan itu, maka jual beli itu menjadi batal. Kalau kamu mau nikmati harta dan nyawa kamu tidak sesuai dengan petunjuk Allah. Wa akhbara anna dzalika wa'dullahi ma'dun mu'akkadun alaihi fi asrafi kutubihi. Fil Quran, Injil dan Taurat. Dan Allah mengatakan bahwa transaksi jual beli seperti ini dan peperangan, medan peperangan ini Allah jelaskan janji ini, janji Allah akan membeli orang-orang yang beriman dengan surga, harta dan nyawanya dengan surga. Itu adalah Allah tegaskan janji ini di dalam kitab-kitabnya yang paling mulia, ya wahiyat Taurat wal Injil wal Quran, yaitu Al-Quran, Injil, Taurat, Injil dan Al-Quran. Tsumma akhbara annahu la aufa bi ahdi minhu subhanahu. Kemudian Allah menjelaskan bahwa tidak ada yang lebih paling menepati janjinya selain Allah. Tsumma amarahum ayyastabshiru. Kemudian memerintahkan supaya orang-orang beriman itu berbahagia, berbangga, senang bihadhihi safqah, dengan transaksi ini. Allati man arada ayya'rifa qadraha falyanzur ilal mushtari man huwa. Kalau dia ingin tahu betapa besarnya, betapa bernilainya, berharganya transaksi ini, maka lihat siapa yang beli, siapa pihak yang membeli. Wa ila tsamanil mabdzul, dan apa namanya bayarannya apa. Fi hadhihi sil'ah, dagangan yang dijual, yang dibeli itu apa. Wa ila man jara ala yadai hadzal aqd, dan siapa pihak yang menjualnya. Fa ayyu fauzin a'zam min hadza. Lalu keberuntungan mana yang lebih besar daripada ini? Ini kalian tahu semua, di dalam disebutkan penjelasan tentang di dalam firman Allah di dalam surat At-Taubah, ya kan? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli harta dan nyawa orang-orang yang, nyawa dan harta, diri dan hartanya orang-orang yang beriman dengan surga. Yuqatiluna fi sabilillah
fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka berperang di jalan Allah, mereka terbunuh dan mereka membunuh. Maka itu adalah puncak dari jual beli itu. Meskipun jual beli itu ketaatan kepada Allah itu bukan perang saja, tapi kalau orang sampai siap untuk berperang, siap untuk terbunuh, itu sudah tidak menyisakan sedikit pun. Kita sudah serahkan kepada Allah itu kontan. Tidak ada yang mau dibeli surga, pengen dapat surga tapi barang dagangannya nggak dikasih. Surga juga ini, tapi ini juga dunia juga. Makanya di dalam menjalankan perintah Allah, sampai kalau dia mau berperang melawan musuh-musuh Allah, melawan setan dan bala tentaranya dari bangsa jin dan manusia, kemudian mereka terbunuh atau membunuh, itu adalah bukti yang paling real dari dia sendiri sudah rela, sudah ridho dengan jual beli itu. Tapi kalau orang itu ingin mendapatkan bayarannya tapi dia tidak mau serahkan apa yang dia beli, nah, tidak sah. Wa'dan alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Quran. Ini yang janji yang dikuatkan Taurat, Injil dan Quran. Wa man awfa bi ahdihi minallah. Siapa yang lebih menepati janjinya selain Allah? Fastabshiru bi bai'ikum alladzi bay'tum. Maka bergembiralah terhadap transaksi ini. Sudah, tugas kamu sekarang adalah berperang, baik kamu membunuh atau dibunuh. Gunakan harta dan diri kalian, nyawa kalian untuk dalam rangka berperang itu, karena itu sudah diganti oleh Allah dengan surga. Fastabshiru bi bai'ikum alladzi bay'tum bih. Maka berbahagialah dengan transaksi yang sudah kalian lakukan dengan Allah. Kemudian disebutkan, siapa yang ingin tahu betapa, ingin memahami betapa berharganya, bernilainya transaksi itu, lihat siapa yang membeli. Allah yang membeli, yang punya jagat raya ini, yang menciptakan kamu. Bukan sekedar orang-orang yang terpandang di dunia. Kalau kamu bertransaksi, kamu orang miskin, ada orang kaya raya melakukan transaksi memberi barang daganganmu. Kamu jualan misalkan kacang goreng di pinggir jalan, ternyata ada orang miliarder datang kepada kamu, diborong itu kacang itu. Kamu khawatir nggak dibayar? Mungkin kamu kacang satu bakul itu dikasih satu mobil, itu sudah senang sekali, bener nggak? Nah ini yang dijual itu, yang dibeli itu apa yang Allah berikan kepadamu. Kemudian yang membeli adalah Allah. Pihak yang dibeli itu adalah orang yang beriman kepada Allah, yang percaya kepada Allah. Dan bayaran untuk membeli itu adalah surga. Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khotara ala qalbil basar. Fastabsiru bi bai'ikum alladzi bay'tum bihi wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Dan itulah kamu dapat berhasil, dapat melakukan transaksi itu. Itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Baik kamu kalah atau menang. Kalah dalam menang dalam artinya terbunuh atau membunuh. Tapi kalau kalah sehingga iman kamu disandera oleh setan, nah itu berarti gagal transaksinya. Yang penting kamu berperang melawan setan dan bala tentaranya.
Summa akkada subhanahu ma'ahum hadzal amra biqaulihi. Transaksi ini Allah tegaskan lagi dalam firman Allah yang lain. Ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Apakah kalian mau aku tunjukkan kepada kalian perdagangan yang dapat menyelamatkan kalian dari api neraka yang sangat pedih, siksa yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulihi, kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, kalian berjihad di jalan Allah dengan diri dan harta dan diri kalian dan nyawa kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu jauh sangat baik bagi kalian. Kalau kamu mau melakukan jual beli, itu jauh sangat baik buat kalian jika kalian mengetahui. Yaghfir lakum dzunubakum, karena niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, kalian dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa masakin thayyibatan, tempat-tempat tinggal yang baik, fi jannati adn, di surga yang kekal. Dzalikal fawzul azim, itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Wa ukhra tuhibbunaha, ada yang lain lagi yang kalian menyukainya. Nasrun minallahi wa fathun qarib, yaitu pertolongan dari Allah. Kalian dalam peperangan itu akan ditolong oleh Allah, akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Wa fathun qarib, dan kemenangan yang dekat. Wa basyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Inilah sekilas tentang gambaran awal dari peperangan. Maka marilah kita sadari, kita ini sedang berperang melawan setan dan bala tentaranya. Meskipun peperangan itu terkadang kelihatan, karena setan itu terkadang menampakkan perdamaian dengan manusia, seperti berdamai, tapi sebenarnya kebencian dan permusuhan setan terhadap kita tidak akan pernah berhenti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.